Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, serta Pak Heri. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan pada hari ini, karena hari ini kami ingin mempresentasikan klasifikasi proses casting. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Gregorius Genetotan, Kirana Chandra Dewi, Septiani Alnuri, Agusti Alfi Farhan, serta Feriadi Pratama. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih casting itu. Jadi casting itu adalah proses pengecoran logam. Salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, yaitu Kirana. Oke, jadi di sini klasifikasi casting itu ada dua, yaitu permanent casting dan juga non-permanent casting. Permanent casting itu adalah pengecoran dengan cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang dan biasanya dibuat dari logam. Contoh-contohnya yaitu adalah gravity permanent mold casting, pressure die casting, dan centrifugal casting. Lalu untuk non-permanent casting itu adalah casting yang menggunakan cetakan sekali pakai. Namun setelah dipakai cetakan bisa dihancurkan dan didaur ulang atau dibuat ulang. Contohnya ialah investment casting dan juga sand casting. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi untuk yang permainan casting akan dibacakan oleh saudara Feriadi Pratama. Ya, terima kasih kepada Gregorius. Di sini ada permainan casting, yaitu pressure die casting, di mana pengecoran cetak atau tekan atau dengan tekanan adalah pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan bantuan tekanan dari luar. Kelebihan dari pressure die casting ini adalah akurasi ukuran yang sangat baik, permukaan produk cor yang sangat baik, dan kecepatan produksi yang tinggi. Namun di sini ada kekurangan, yaitu yang pertama biaya cetakan yang sangat mahal, yang kedua itu ada ukuran produksi cor yang terbatas, dan ketiga itu terbatas untuk logam non-ferrous. Nah, saya kembalikan kepada Greg. Boleh dilanjut oleh saudari Septia. Oke, selanjutnya di sini pressure die casting dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama low pressure die casting atau LPDC, dan yang kedua ada high pressure die casting atau HPDC. Nah, untuk pengertian low pressure die casting yaitu merupakan proses casting dengan sistem injeksi pada tekanan yang rendah, biasanya pada proses LPDC ini sebesar kurang lebih 2,5 bar. Sedangkan yang HPDC itu sistem injeksi pada tekanan tinggi. Biasanya pada proses ini memakai tekanan sebesar 200 bar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk gravity permanent mold, boleh kita beri kesempatan pada saudara Agusti Alfi Farhan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang gravity permanent mold casting. Pengecoran gravity permanent mold casting adalah pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran masuk karena adanya tekanan gravitasi. Cairan logam mengisi ke seluruh ruang dalam rongga cetakan. Lebihan dari gravity permanent mold casting yaitu ada 3. Yang pertama, cetakan yang dapat digunakan kembali, presisi yang tinggi, dan yang terakhir yaitu ada permukaan akhir askes yang bagus. Untuk kekurangannya, yang pertama itu geometri dan ukuran dibatasi oleh cetakan. Yang kedua, biaya perkakas lebih tinggi. Yang ketiga, mahal untuk produksi.
volume yang kecil. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agusti Ali Farhan. Mungkin untuk yang centrifugal casting akan saya yang jelaskan. Jadi centrifugal casting itu merupakan pengecoran yang menggunakan cetakan berputar. Pengecoran centrifugal biasanya digunakan untuk benda coran yang berbentuk simetris. Kelebihannya yaitu kualitas silinder cor baik, kecepatan produksinya yang tinggi. Untuk kekurangannya itu ongkos peralatan yang mahal, serta bentuk produksi terbatas. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Untuk yang non-permanent casting boleh dilanjut oleh Saudari Kirana Chandra Dewi. Oke, jadi non-permanent casting ini salah satunya adalah sand casting. Untuk sand casting adalah proses pengecoran di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari pasir. Untuk sand casting sendiri terdapat riser, runner, gate, core, cope, drag, dan juga menggunakan material green sand yang dicampur oleh air, karbon, dan juga bentonite. Oke, untuk kelebihannya ialah biaya ongkos dan alat relatif murah. Hampir semua jenis logam dapat menggunakan proses cor ini, pasir. Tidak ada batasan dimensi, berat produk, dan bentuk produk. Lalu kekurangannya, untuk produk hasil dari sand casting itu memerlukan finishing, lalu permukaan produk cenderung kasar, dan toleransi hasil dimensi yang besar. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kirana Chandra Dewi. Untuk selanjutnya boleh dibacakan oleh Saudara Feryadi Pratama. Oke, untuk slide selanjutnya boleh dilanjut oleh Saudari Septiani Alnuri. Oke, selanjutnya jenis non-permanent casting yaitu ada investment casting. Jadi investment casting adalah jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik. Biasanya digunakan untuk membuat benda dengan kepresisian yang tinggi. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama ada menghasilkan permukaan produk cor yang sangat baik, halus tanpa adanya parting line. Yang kedua, dapat membuat produk coran dengan kesulitan yang tinggi. Yang ketiga, ketelitian dimensi sangat tinggi. Dan yang keempat, ada lilin dapat didaur ulang untuk digunakan lagi sebagai pola yang baru. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama ada tahapan proses relatif panjang. Yang kedua, sulit diterapkan pada produk yang memiliki rongga atau inti. Dan yang terakhir, yaitu ada terbatas untuk benda cor yang relatif kecil. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih saudara dan saudariku semuanya, serta Pak Heri yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk membahas casting ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.